Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus yang sedang terjadi saat ini di Indonesia antara Inara, Mawa, dan juga Insan. Ini kan sudah dalam tahapan proses pelaporan ke Polda Metro Jaya. Mawa sudah melaporkan, Inara pun juga sudah melaporkan. Tapi si Insan ini tidak melaporkan karena memang dia adalah aktor penyebab dari semua ini. Dan banyak masyarakat juga sekarang kayak bertanya-tanya sebenarnya. Apakah Inara itu adalah satu-satunya dalam pernikahan Insan dan Mawa yang sudah lebih dari 5 tahun tersebut hadir dalam hubungannya atau ada perempuan-perempuan yang lain sebelumnya? Karena memang Insan ini kan kayak mempotret dirinya adalah sebagai seorang pemuda yang Islami, yang ngerti agama, bahkan juga sekarang banyak muncul dugaan rekaman percakapan antara Insan dan juga Mawa ya, yang dugaannya diupload oleh Mawa sendiri di Instagramnya terkait dengan statement perdebatan yang bilangnya bahwa sebagai seorang suami itu diperbolehkan oleh agama untuk menikahi perempuan lainnya walau tanpa ada izin dari seorang istri. Terus katanya, kenapa kok suami aku katanya gitu ya tidak mau menikah siri walaupun boleh tanpa izin itu karena aku menghormati kamu mau aku menyayangi kamu. Tetapi dalam agama tuh boleh-boleh aja. Menurut aku insan sangat manipulatif ya. Kita boleh berdebat yang ngomongin soal agama apa dasarnya seperti itu. Karena menurut aku sebagai seorang muslim pada saat kita berhasil menahan hawa nafsu, aku rasa itu sama nilainya seperti jihad. Guru ngaji itu kan selalu mengatakan bahwa zaman sekarang jihad itu nggak harus kita pergi ke medan perang untuk melawan musuh dan sebagainya. Tapi dengan cara kita melawan hawa nafsu, itu sudah setara dengan jihad. Kan si insan tuh sudah punya istri, kenapa kamu tidak salurkan ke istrimu saja? Kenapa harus cari yang lain? Apakah yakin pada saat misalkan Mawa dan Inara sama-sama sepakat ya udahlah kita coba rumah tangga dengan dua bidadari di situ, apakah yakin nanti insan tidak mencari perempuan ketiga, keempat, dan yang lainnya? Karena ini adalah hawa nafsu ya, setiap orang pasti punya lah. Kita juga manusia pengen dong, cuman kan kita dikasih akal, kita juga punya perasaan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas adalah dugaan terkait dengan chattingan antara Inara dan juga Mawa yang sudah beredar ke masyarakat. Eh, ini bisa menjadi petunjuk apakah statement dari Mawa yang betul atau Inara yang betul. Kalau Mawa kan kecenderungannya dia itu yakin bahwa Inara itu sebenarnya sudah mengetahui bahwa Insan itu sudah memiliki istri dan tetap melangsungkan pernikahan tersebut dan dia yakin bahwa adegan yang dilihatnya di CCTV yang kurang lebih 2 jam yang katanya membuka aurat dan melakukan hubungan suami istri itu dilakukannya sebelum terjadinya pernikahan siri. Kalau aku tangkap, dugaannya Mawa yakin seperti itu. Tapi dari press conference dari timnya Inara mengatakan dengan tegas bahwa adegan tersebut yang terekam di CCTV dilakukannya setelah mereka itu resmi menjadi seorang suami istri tapi secara agama. Tapi kita juga lihat kan sekarang ada video-video lamanya Inara tuh kan viral kembali ya. Ada salah satu videonya Inara pernah bercerita di salah satu acara di Trans TV atau Trans 7, dia menceritakan bahwa pernikahan dan perceraian itu harus dipublikasikan biar tidak ada fitnah di kemudian hari. Karena kalau saya nanti menikah lagi atau saya sebelum cerai tapi dibilangnya saya udah cerai, makanya pernikahan dan perceraian itu menurut Inara harus dipublikasikan. Tapi kenapa dia seperti menjilat ludah sendiri di pernikahannya dia yang diklaim dengan insan tersebut katanya ya cuman siri doang begitu. Oke, sekarang kita coba lihat adalah data-data terkait dengan dugaan bahwa ini adalah percakapan antara Mawa dan juga Inara. Yang ini terpotong-potong teman-teman ya. Nggak ada yang saling kejar mengejar di sini, murni profesional bisnis, kurang-kurangin dramanya. Jadi dugaan ini adalah dari Inara ya. Terus jelas kalau saya akhiri hubungan bisnis saya sama Insan, bukan saya yang rugi. Itu adalah bagian pertama.
Terus, satu lagi, kalau sampai putus kontrak kerjasama dan insan rugi, semuanya karena drama ketantruman kontraproduktif kamu. Wes, ini ngomongnya dugaannya antara Inara dan juga Mawa. Terus Mawanya membalas apa di sini? Ini adalah potongan-potongan yang menurut aku kayaknya belum seutuhnya sih aku lihat di sini. "Sorry ya, nggak pernah insecure dan suuzon, apalagi sampai deketin suami orang yang jelas-jelas udah tahu punya istri." Terus, eee, s hal apa yang membuat kamu sebegitu pedenya framing saya bahwa saya yang ngejar suami kamu? Ya, saya nggak bisa melarang atau mengontrol kamu untuk tidak insecure dan suuzon sama saya. Tapi saya sampaikan sekali lagi, semua dugaan kamu yang tidak ada landasannya itu bukan cerminan value saya. Jadi ya silahkan saja mau berasumsi apapun, saya tidak urus sesuatu yang kontraproduktif. Kok berbeda ya kalau ini adalah chatting-an antara Inara sama Mawa ya? Karena kan kalau versinya Mawa, cerita kan dia, nge-chat Inara di waktu pertama kali kan nggak dibales-bales kan ya, baru setelah terjadi pernikahan siri menurut versinya si Inara baru dibales kan ya, mau nanya ada apa hubungan sebenarnya gitu antara dia dengan suaminya, dan baru setelah terjadi pernikahan menurut Inara dibaleslah statement tersebut gitu loh. Dan dibalasnya adalah dengan kata-kata, katanya, "Kamu sudah cerai talak 2 ya dengan Ihsan," gitu ya. Terus dikatakan tidak ada perceraian dan sebagainya. Jadi, apakah benar ini chatting-an antara mereka berdua? Ya, ini yang sekarang sedang menjadi perdebatan di hampir banyak media, ini yang menjadi capture-annya. Terus, dah menahun dari sebelumnya ada introspeksi diri aja. Wih, banyak nih kata-kata yang terpotong. Lalu apa yang harus ditabayunkan nih Kak? Hayuks atuh. Iya, dia bilang kalian udah proses cerai dan pisah rumah juga. Dan bilang udah nggak akur dari lama. Dia cerita juga kalian berdua udah minta pisah gitu. Nah, ini kan sudah diklarifikasi dari Mawa bahwa tidak ada yang namanya perpisahan tersebut, semuanya baik-baik aja. Tapi kalau dari versi Inaranya ngakunya ya memang sudah talak 2, sudah pisah. Tapi gini ya, kalaupun dikatakan bahwa si insan ini bahwa dia sudah mengatakan talak 2 atau sudah pisah, mau cerai, kenapa si Inara tidak minta apa ya, kayak buktinya gitu kan. Misalnya bukti adalah kayak, ada nggak surat cerainya begitu. Karena dia juga ada jejak digital ya, wawancara dia di acara Trans 7 atau Trans TV, yang dia mengatakan bahwa ditanya sama hostnya, "Calon kamu ini siapa sih? Pengusaha ya?" "Iya." "Lebih muda?" Dibilangnya, "Iya." Kemudian dia masih single, duda, dia bilang single. Nah, artinya apakah itu indikasi bahwa memang dia nggak tahu statusnya si insan atau dia hanya menutupi? I don't know, tapi jujur ya, kalau ngelihat dari tampangnya Insan ini, memang dia jago banget sih manipulasinya. Bahkan keterangan dari kuasa hukumnya, Inara pun juga mengatakan, sampai detik ini, Insan itu belum mentalak Inara. Ini kayaknya dia itu lagi tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya. Dia pengen dapat Mawanya, dia juga pengen dapat Inaranya. Padahal sudah tegas loh di media, Mawa mengatakan dengan tegas bahwa sudah tidak mau lagi bersama dengan Insan. Sementara Inara pun juga mengatakan dengan tegas, dia sudah tidak mau lagi bersama Insan, dia lebih baik mundur karena tidak mau menyakiti perempuan lainnya karena dia pernah merasakan berada di posisi tersebut. Nah, sekarang Mawa, kalau aku lihat di sosial medianya, dia kayaknya sudah mulai menerima endorsement. Ada salah satu brand besar skincare yang kayaknya akan menjadikan dia seorang BA, brand ambassador, live bareng. Kok ini kayak dejavu nggak sih teman-teman? Dulu waktu Inara dengan Virgun bercerai, dengan case yang kurang lebih kalian sudah tahu lah seperti apa, kan ada adegan tuh ya Inara di hadapan media mengatakan sembari membuka cadarnya, "Saya memakai cadar karena Allah, saya membuka cadar juga karena Allah, karena saya harus menghidupi anak-anak saya." Dibukalah, kemudian dia di-hire menjadi brand ambassador dari sebuah produk atau klinik skincare, kemudian dia karirnya naik, mendapatkan banyak endorse dan sebagainya. Kok sekarang aku lihat pola yang sama terjadi pada si Mawa ini gitu loh. Kalau lihat di Instagramnya,
waduh endorsement-nya udah banyak banget gitu kan ya, klik ini, klik itu, jadi kayak berputar begitu. Nah terus, apakah ini juga akan berpengaruh terhadap Virgun, mantan suami dari Inara, yang diduga nih ya bahwa dia adalah yang punya akses terhadap CCTV tersebut, yang ada laporannya dugaannya adalah illegal access. Ya, ada yang bilang nih kan ya, si Virgun kalau nggak salah, posting apakah ditujukan buat dia atau seperti apa, cuma postingannya kurang lebih aku tangkapnya adalah begini, "Kalau kamu tersandung karena meja, jangan salahkan mejanya, tapi salahkan kenapa kamu tersandungnya." Apakah ini ditujukan untuk case-nya si Inara dan juga Ihsan atau yang seperti apa? Jadi kalau kalau menurut aku sih ya, untuk si Inara memang dia sekarang udah jatuh tertimpa tangga. Aku lihat di Instagramnya Inara, itu bertolak belakang sama Instagramnya Mawar. Dia itu sudah nggak ada lagi endorsement, nggak ada lagi postingan, kayak berbeda gitu, terbalik gitu. Jadi kalau aku lihat pola di selebriti atau influencer Indonesia, orang-orang yang berkasus terkait dengan kayak pengkhianatan, apalagi yang menjadi terduga pelakunya adalah perempuan, itu biasanya karirnya tuh hancur sih ya, kayak udah nggak ada lagi job gitu ya. Tapi ya ada sih ya yang beberapa artis perempuan terkait dengan kasus-kasus yang kayak asusila begitu, karirnya baik-baik aja. Beda sama cowok gitu, kalau cowok kena kasus yang kurang lebih kayak perselingkuhan atau apa, kayaknya di masyarakat kita kayak permisif gitu loh. Ini nggak fair sih sebenarnya, cuman ya memang faktanya seperti itu. Jadi apakah langkah Inara ini sudah tepat? Menurut aku sudah tepat ya dengan dia melaporkan Insan, dan dia juga minta cerai, secara nggak langsung itu pengen ngasih pesan ke masyarakat bahwa Inara adalah korban juga dari perilaku kebohongannya Insan. Bahkan secara hukum pun Insan sudah mengakui bahwa dia menipu si Inara, suka tidak suka ini adalah salah satu alat bukti yang kuat bahwa Inara dan Mawa korban dari Insan. Haruskah Insan dipenjara? Menurut aku sih dia harus diberikan pelajaran ya, karena pria-pria seperti ini tuh di Indonesia banyak banget gitu ya, mengatasnamakan agama, tapi ternyata ya hanya demi melampiaskan lah keinginannya. Well, silakan kalau kalian punya alibi bahwa agama memperbolehkan. Betul, memperbolehkan, tapi kan bukan mengharuskan. Syaratnya juga tidak boleh bohong. Proses untuk menuju ke pernikahannya yang diklaim siri tersebut kan ada banyak kebohongan, ada banyak orang yang disakiti, dan ini bisa aja dicari pasal-pasal pidananya tergantung dari kepintaran dan kejelian kuasa hukum dari Inara ataupun juga Mawa. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Hasmara. Sampai jumpa.